bersukacita sama-sama serukan haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Satu nama yang besar adalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, Masuki gerbang-Mu, hati kami bersembah. bersama-sama tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Segala raja. Satu nama. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu
Haleluya, haleluya, segala kemuliaan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami menyambut Anda semua yang ada di rumah. Shalom, sukacita ada di tempat Anda masing-masing. Dan selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Dan hari ini juga kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali join atau baru pertama kali terkoneksi dengan ibadah kami. Kami ingin berikan sambutan yang hangat, yang khas dari Gereja Mawar Sharon. Saya dan juga teman-teman Praise and Worship yang melayani di sini akan menyambut Anda dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Sukacita menyambut Anda semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini kami juga ingin menyampaikan di momen-momen seperti ini, sebenarnya kita membutuhkan sebuah komunitas rohani. Kita semua membutuhkan kita terkoneksi dengan saudara seiman. Karena itu kami memiliki sebuah komunitas rohani yang bernama Connect Group. Dan ini sangat penting sekali karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum tergabung, Anda bisa join bersama dengan kami. Justru momen seperti ini kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, dan akan ada pemimpin di dalamnya. Nggak terlalu banyak jumlahnya, justru kita bisa lebih privacy, Anda bisa didoakan. Dan jika Anda ingin tergabung dengan CG online kami, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di layar Anda. Baik, dan berikutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita percaya setiap persembahan kita akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang tertera di layar Anda. Nah, saya akan pimpin Anda dalam berdoa, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, untuk saat ini ya Tuhan, dalam segala kondisi, baik atau tidak baik pun Kau tetap menyertai kami. Kami ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan melewati segala hal apapun. Terima kasih Tuhan, biar persembahan yang kami berikan ini memuliakan nama-Mu, melebarkan kerajaan surga ya Tuhan, dan banyak amanat agung akan terjadi atas gereja kami tercinta juga ya Tuhan, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya ingin mengumumkan kepada Anda, minggu depan kita masih terhubung dengan ibadah online, jadi tetap terkoneksi, kita percaya tidak ada batasan dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah minggu yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ingin mendoakan jika ada Bapak Ibu Saudara di rumah yang bulan ini, Anda berulang tahun anniversary, wedding anniversary, atau Anda berulang tahun, Anda bisa letakkan tangan di hati Anda, saya akan mendoakan Anda. Tuhan terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang diletakkan di hati mereka ya Tuhan. Bagi yang berulang tahun pernikahan, kami berdoa hari ini biar anggur yang semakin manis terjadi di rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan sertai hubungan yang manis terjadi, komunikasi yang manis terjadi. Kami tolak, kami patahkan segala hal yang buruk, yang merusak komunikasi dalam bentuk apapun, konflik apapun dalam nama Yesus. Tuhan Kau sertai setiap rumah tangga, Tuhan Kau berkati, limpahkan Tuhan berkat yang terbaik ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun. Terima kasih untuk usia yang Kau tambahkan satu lagi ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kau tidak pernah meninggalkan, berkati usaha pekerjaan, berkati studi, berkati setiap pergumulan. Engkau Tuhan, jalan keluar buat hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkat yang terbaik melimpah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hadirat Tuhan ada damai, sukacita, ketenangan, dan banyak hal lainnya bisa kita rasakan. Seperti saat ini, senang menyapa Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome home, welcome to Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Dan kami juga rindu untuk Anda bisa menemukan keluarga rohani dan mengalami perubahan hidup di dalam Connect Group. Untuk info dan pertanyaan, Anda bisa langsung kunjungi Instagram kami, @GMS-Jakarta-Barat bagi Anda yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, atau @GMS-Tangerang bagi Anda yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya. Berikut adalah pengumuman selama sepekan minggu ini. MSJ atau My Spiritual Journey adalah kelas pengajaran dasar kekristenan untuk membangun kehidupan rohani Anda menjadi kuat. Karena itu bagi Anda yang belum ikut, kami mendorong Anda untuk mengikuti kelas ini. Pendaftaran MSJ 1 dibuka mulai hari Minggu 28 Juni 2020 sampai Minggu 12 Juli 2020. Kelas akan diadakan secara online pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 dan 25 Juli 2020. Untuk mengikuti kelas MSC 1
dan kelas susulan MSC 1, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church. Mari segera daftarkan diri Anda. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk dapat tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian Augers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari persiapkan diri Anda. Milikilah kerinduan untuk tetap dalam hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sukacita. Sekian news untuk minggu ini. Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, Making Disciples, Transforming Lives. Making disciples, transforming lives. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah
puji dan tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak untuk menerimanya. Dan terima kasih untuk setiap kesempatan kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu adalah sebuah anugerah, sebuah kasih karunia yang Kau berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sekali lagi kami kesempatan yang ada beribadah kepada-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, sebentar firman-Mu dibagikan, mari berbicara kepada setiap kami, menerangi jalan-jalan kami dan pikiran kami yang buntu ataupun dalam gelap, sehingga kami menjadi orang yang mendapat pencerahan dan tahu kemana harus melangkah dalam kehidupan yang ada. Terima kasih, urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarnya. Firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, kemerdekaan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you untuk rekan-rekan PAW. Shalom saudara, apa kabarnya? Saya percaya Anda sekalian dalam keadaan yang luar biasa. Untuk Anda rindu bersama-sama kita untuk berjumpa dan beribadah bersama. Kita berdoa proses ke depan terrealisasi terlaksana. Saya ingin kita semua bisa melihat bahwa setelah sekian bulan tak bersama, rasa kangen itu ada. Jadi kalau kesempatan bisa menyapa Anda seperti ini, suatu sukacita dari saya percaya juga sukacita bagi Anda. Jalan-jalan ke tanah lapang, lihat bintang di langit sana. Hati saya sungguh senang dapat kembali menyapa Anda. Namun demikian bukan sekedar saling menyapa yang membuat kita bisa bersukacita, tetapi oleh karena firman Tuhan juga akan menjadi berkat kekuatan bagi setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, pada kesempatan hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada Anda. Namun sebelumnya saya ingin kita sedikit melihat dalam kehidupan ini ada banyak permasalahan dan tantangan. Khususnya dalam keluarga, perceraian termasuk hal yang tidak asing di telinga kita. Perceraian tak jarang terjadi dan setiap kali terjadi selalu membawa luka di hati. Baik oleh pasangan yang mengalami ataupun anak-anak mereka, bahkan sampai kedua keluarga besar. Perceraian tidak pernah mendatangkan jalan keluar yang menyenangkan. Namun ironisnya meski itu menjadi realitanya, ada luka di balik setiap perceraian. Tidak sedikit orang atau pasangan yang memandang bahwa itu jalan terbaik menuju kebahagiaan. Singkat cerita, karena pikiran itulah orang mengambil keputusan yang terbaik untuk saat ini. Entah luka dan sebagainya bagaimana ke depan tak urus untuk sementara ini. Yang penting saat ini cerai dulu. Nah saya mencoba mengumpulkan data dari berbagai sumber di daerah Jabodetabek dan daerah sekitar kita. Tentu tak semua kota atau kabupaten saya bisa sebutkan. Tapi paling tidak dalam beberapa tahun ini ternyata angka perceraian tinggi sekali. Contohnya kota Depok. 2017 ada 3.000 sekian pasangan bercerai. 2018 3.500 sekian pasangan bercerai. 2019 3.600 pasangan sekian bercerai. Kabupaten Bogor Januari sampai Agustus 2019 ada 3.800 sekian pasangan bercerai. Kota Bogor sendiri tahun 2019 ada 1.700 pasangan bercerai. Kota Bekasi 2018 ada 1.200 sekian yang bercerai. Januari sampai Mei 2019 ada 1.700 sekian perkara di tengah-tengah mereka. Kabupaten Tangerang ada 4.200 sekian. Sekarang Jakarta. Ya, dari Jakarta Utara 2017 ada 2.500 sekian yang bercerai, 2018 2.900 sekian bercerai. Jakarta Barat 2017 3.700 sekian, 2018 4.300 sekian. Jakarta Selatan 2017 mencapai 5.600 sekian, 2018 5.600 sekian, kurang lebih angkanya. Jakarta Timur 2017 angkanya 5.700 sekian, 2018 6.600 sekian. Anda bisa bayangkan jumlahnya tidak pernah menurun tapi naik. Dan naiknya selalu drastis dalam setiap tahunnya. Dan kita tahu artinya dalam setiap tahun ada orang yang menikah yang cerai tidak sedikit pula.
Nah, dari berbagai sumber tersebut saya bisa menarik kesimpulan ada 4 penyebab kenapa perceraian mereka alami. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, faktor hadirnya pihak ketiga. Entahkah itu pria idaman lain atau wanita idaman lain. Yang keempat, oleh karena konflik yang tak terselesaikan. Dari berbagai sumber tersebut ada 4 hal ini yang saya dorong. Baik setiap kita, Anda yang sudah menikah atau belum, jangan sampai terjerumus di dalamnya. Dan firman Tuhan hari ini yang saya bagikan kiranya menjadi bekal, tantangan, serta pegangan Anda pada saat kita menjalani kehidupan dan berpasangan. Sebab mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Nah, jika dalam sebuah data saya bisa sajikan seperti itu, dalam kehidupan melayani pasangan, dalam konseling, saya ataupun orang-orang konselor yang lain dapat mengambil sebuah kesimpulan. Pada saat pertemuan-pertemuan itu diadakan, tidak sedikit orang yang bertanya, jika ini yang menjadi ujung dari hubungan kami, mengapa Tuhan izinkan pertemuan ini? Mengapa Tuhan mempertemukan kami? Sebuah pertanyaan yang muncul dan diajukan kepada kami bukan karena suatu sukacita. Tuhan, ngapa ya ketemukan kami terlambat? Sebab lebih baik pada waktu itu lebih cepat dan kami segera menikah. Nyesel nih nikahnya terlambat. Bukan seperti itu. Tetapi sebuah pertanyaan yang penuh dengan depresi. Dan memang menyalahkan Tuhan. Kenapa kalau memang ujungnya adalah luka dan banyak derita, kenapa hari itu kami diberkati Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menjadi kambing hitam dalam persoalan banyak orang. Dan siapa tahu dari Anda juga sama. Nah, apa yang orang-orang ini lakukan, tanyakan menjadikan Tuhan menjadi kambing hitamnya, itu bukan hal baru juga, sebab dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat ke-12 dikatakan manusia itu, Adam itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Tuhan wanita yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Adam menuding Tuhan untuk derita yang ia alami, untuk konsekuensi yang dia jalani. Kenyataannya tidak demikian, sebab Tuhan memang mengizinkan kita ini hidup di dunia. Tetapi bukan Tuhan mengizinkan saja, sebab Tuhan juga memberi kehendak dalam hidup ini. Ada nurani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita diciptakan Tuhan menjadi manusia. Punya akal, budi, hati, kehendak, dan keinginan. Tuhan tak jadikan kita seperti robot yang harus disetel, disetting baru bergerak. Tuhan jadikan kita manusia. Karena itu tidak fair, oleh karena keputusan kita, lalu menjalani konsekuensi dari keputusan tersebut, kita menuding Tuhan menjadi penyebab kesalahan yang ada. Tidak fair. Karena itu kita tidak tepat kalau mencari dan menjadikan Tuhan kambing hitamnya. Atau siapapun yang kita tuding menjadi kambing hitamnya, itu bukan kelanjutan yang tepat. Karena itu saya dorong sudahilah pertanyaan itu. Meskipun kecewa, menyesal, Anda perlu menyudahi pertanyaan itu. Oleh karena 2 alasan paling tidak. Yang pertama, kondisi setiap orang itu tidak ada yang ideal. Tidak ada pasangan yang sempurna. Setiap orang dalam kehidupan berpasangan selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin Anda bertanya, Pak, bagaimana? Sebab pasangan-pasangan yang lain si A, si B kehidupannya jauh lebih berbahagia daripada kami. Yang kalau sama-sama dibilang punya kelebihan dan kekurangan. Saya mau berkata kepada Anda, hanya karena nampak di luar itu harmonis, tak serta-merta pada saat tak nampak harmonis juga. Sebab ada orang yang di area tak kelihatan ini benar-benar harmonis. Sebab mereka di tengah tak kelihatan apa yang mereka lakukan, mereka belajar. Mereka belajar menyesuaikan satu dengan yang lain. Mereka belajar mengenal pasangan lebih baik. Mereka ada air mata di sana, tetapi air mata yang ada membuat mereka mengenal dan biaya sekolah untuk mereka menjadi lebih harmonis. Bagaimana memiliki hubungan yang lebih sehat. Tetapi ada pasangan yang baik di depan, tetapi ternyata tidak baik di belakang.
oleh karena mereka berkata ini urusan rumah tangga kami, privacy. Tak semua orang berkepentingan untuk mengetahuinya. Karena itu tak perlu kami mengumbar kemana-mana tentang keadaan yang ada, buruk atau retak. Karena itu kita tidak bisa menilai orang dari pandangan depan lalu mengukur bahwa itu kenyataannya. Kalau ya memang kenyataannya sama baik yang di luar, puji Tuhan. Karena itu ini alasan pertama kita perlu sudahi pertanyaan dan menjadikan Tuhan atau yang lain kambing hitamnya. Yang kedua alasannya adalah selama kita terus bertanya tak peduli. Entah saudara bertanya mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi. Setahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah, 4 tahun sampai 5 tahun. Sebab saya bertemu dengan orang-orang yang sakit hatinya terhadap pasangan itu bertahun-tahun. Ada yang puluhan tahun. Selama puluhan tahun Anda sakit hati, kemanakah Anda pergi dalam waktu 10 tahun itu? Bukankah Anda tetap ada di sana? Anda tidak move on dan Anda tidak bisa membangun rumah tangga dari keruntuhan itu. Setiap hari Anda menjadi orang yang meratapi nasib tetapi tidak ada kemajuan yang Anda peroleh. Anda menginginkan yang baik tetapi kemana yang baik itu? Tak Anda terima sebab Anda tak mengusahakannya. Tuhan memberkati hati orang yang rajin. Tuhan memberkati orang yang bekerja. Tuhan memberkati orang yang mengupayakan. Tetapi yang Anda lakukan atau banyak orang lakukan, mereka hanya jalan di tempat, tak pernah mengakhiri pertanyaan tadi. Selama tak pernah mengakhiri dan move on, Anda tak akan mungkin bisa memperbaiki kehidupan yang telah rusak sebelumnya. Ilustrasinya kalau kita naik kendaraan, tak mungkin kita selalu tengoknya ke spion, arah belakang. Dan mengomentari terus yang di belakang. Sebab jika terus melihat yang ke belakang, kita tak bisa menikmati apa yang ada di depan kita, atau yang ada di samping kanan dan kiri kita. Apa yang indah di sana, apa yang baik di sana. Karena itu, yang pertama, kondisi tak ideal itu dialami semua pasangan. Kelemahan dan kelebihannya. Alasan yang kedua, kita perlu berhenti oleh karena kalau kita tak berhenti bertanya dan menyalahkan siapa-siapa, tapi mengambil tanggung jawab dalam pundak kita sendiri, kita tidak move on, kita hanya akan berdiri di tempat. Padahal kita harus bangun kehidupan. Karena bukankah itu yang kita harapkan, menjadi keluarga yang lebih baik, keluarga yang lebih sehat, lebih kuat, lebih harmonis. Nah, ada 2 tindakan yang saya rindu untuk kita bisa perhatikan bersama-sama di kesempatan ini. 2 tindakan ini memang saya tujukan kepada Anda yang sudah berkeluarga, dan dalam keadaan pernikahan yang mungkin dalam keadaan yang saya bisa katakan terancam. Hanya karena saya menunjukkan kepada pasangan yang keadaan keluarganya terancam, bukan berarti ini luput untuk Anda yang keluarganya baik-baik saja ataupun masih single. Sebab sekali lagi mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dan firman Tuhan yang saya bagikan kiranya bisa menjadi cermin. Sebab lebih baik kita ini belum menikah, perbaiki diri dari sekarang supaya pada saat menikah kita bisa mengalami tentunya tetap namanya yang disebut dengan proses. Tapi proses itu tak menyakitkan karena kita punya modal sebelum menikah bagaimana memandang kehidupan, memandang realita, memandang pernikahan dengan jelas. Jadi mari kita masuk saja, ada 2 tindakan yang dapat kita lakukan jika pernikahan ini jauh dari harapan. Dalam keadaan genting untuk kelangsungannya. Ini juga berguna sekali lagi untuk siapapun Anda yang sudah berkeluarga ataupun belum. Yang pertama, mendekatlah kepada Tuhan dan gerejanya. Mendekatlah kepada Tuhan dan gerejanya. Mazmur 127 ayat pertama dan ayat yang sampai ayat yang kelima, kita perhatikan sama-sama yuk. Ayat firman Tuhan ini luar biasa sekali. Dikatakan nyanyian sejarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia, yaitu Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 127 ini sangat indah. Kenapa saudara? Sebab ini adalah mazmur keluarga. Dan ini adalah mazmur pertama di mana Alkitab di kitab Mazmur yang 150 jumlah pasalnya di mana mulai dituliskan tentang keluarga. Mazmur 127 disebut Mazmur keluarga karena berupa pesan Daud kepada Salomo anaknya. Saya sederhanakan pasal ini dengan Daud berkata, Salomo, engkau tahu bahwa hari ini engkau menjadi raja. Engkau memimpin bangsa yang besar. Sia-sia engkau menjaga kota jika bukan Tuhan yang mengusahakannya bersama denganmu. Bukan hanya memimpin bangsa yang kau kerjakan, engkau juga punya tanggung jawab besar membangun rumah. Sebab rumah Allah Tuhan pilih kamu untuk melakukannya. Bangun rumah Allah, itu juga tugas yang besar. Bukan hanya pekerjaan dan tanggung jawab dalam hidup itu yang kamu ingin tentu bukan hanya dipegang tetapi berhasil mengerjakannya. Dalam rumah tanggamu tentu engkau menginginkan anak-anak yang kedua Tuhan percayakan, Tuhan engkau lahir dalam keluargamu menjadi anak-anak yang gagah perkasa. Ketiga hal tersebut adalah keinginan yang baik dan tugas yang mulia. Tapi dalam kesemua tiga hal itu tak akan bisa terselesaikan dengan baik. Atau bisa selesai tapi tanpa engkau nikmati jika bukan Tuhan terlibat di sana. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, dan jika bukan Tuhan yang terlibat dalam kehidupanmu sebagai orang tua, bagaimana membesarkan anak, maka engkau bisa memiliki semuanya, tapi tak menikmati semua yang baik dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulannya adalah Daud menjadikan sebuah pesan kepada Salomo bahwa firman Tuhan perlu menjadi aturan pokok dalam kehidupannya. Firman Tuhan perlu menjadi aturan pokok dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bukan hanya Salomo yang punya pekerjaan. Bukan cuma Salomo yang punya tugas pelayanan. Bukan hanya Salomo yang punya relasi dan keluarga. Kita semua memilikinya. Dan kita semua menginginkan semuanya itu berhasil. Dan kita menikmati hasilnya. Daud berkata, libatkan Tuhan di sana. Mendekatlah kepada Allah. Jangan jauh darinya. Jadikan firman Tuhan aturan pokok dalam kehidupan Anda. Sehingga langkah-langkah kita pun akan sesuai dengan kehendaknya dan Tuhan akan membuat kita kepada keberhasilan. Nah, berbicara soal rumah tangga, mengapa kita perlu mendekat kepada Allah? Mendekat kepada Allah. Karena pernikahan itu bukan sekedar tinggal berdua sebagai pasangan suami istri di satu tempat. Tetapi pernikahan itu berbicara tentang menjadi satu. Dua menjadi satu. Saya dengan pasangan saya, dua pribadi yang berbeda, kami menjadi satu. Lewat persatuan kami, ada sesuatu yang baik yang dilipat gandakan. Ada hal yang baik yang diberikan. Ada keturunan ilahi kata Al-Maleaki. Ada hal yang ilahi yang diwujudkan lewat persatuan dua orang ini melalui pernikahan kudus. Tetapi kita tidak bisa menutup realita, kenyataan bahwa saya dengan pasangan saya, Anda dengan pasangan Anda sebagai pria dan wanita yang dewasa, kita ini punya perbedaan. Setiap kita tumbuh dalam perbedaannya masing-masing. Secara fisik, secara gender sudah membuat perbedaan yang sangat tegas. Pria dan wanita. Apa yang dibawa sebagai bagian dari pria sudah berbeda dengan wanita. Cara berpikir kita logis, wanita tidak. Dengan perasaan dan emosi itu yang lebih cenderung pada dalam sisi wanita. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita menyelesaikan sesuatu berbeda dengan wanita. Secara gender sudah membuat perbedaan di antara kita dengan pasangan. Selain itu bagaimana kita tumbuh dalam kehidupan. Ada keluarga yang berbeda, ada lingkungan masyarakat yang berbeda, ada lingkungan pendidikan yang berbeda, ada latar belakang ekonomi yang berbeda. Jika suku berbeda, daerah berbeda, maka budaya berbeda juga. Semua perbedaan tersebut menjadi jurang antara kita dengan pasangan. Tetapi oleh karena cinta, maka hati menjadi dekat.
Tetapi sadarilah, jika kita hanya mengerjakan secara horizontal, bukankah berat? Tidak sedikit orang yang akhirnya cerai. Tidak ada orang yang berencana cerai, saudara. Tidak ada orang yang berencana gagal dalam pernikahannya. Tetapi mengapa gagal? Karena tidak sedikit mereka hanya mengusahakan secara horizontal. Bagaimana jurang perbedaan itu dijembatani dengan pengetahuan dan langkah-langkah yang mereka ketahui semata-mata. Lalu apa hubungannya kita dengan Tuhan? Toh kita orang Kristen juga manusia, betul. Tetapi pada saat kita mendekat kepada Allah, bukankah ide pernikahan itu datang dari surga? Saat saya dan Anda kita mendekat kepada Tuhan, dan pasangan juga mendekat kepada Tuhan, maka semuanya akan bertemu di satu titik, yaitu Tuhan. Jika saya mendekat kepada Allah, pasangan mendekat kepada Tuhan, maka jurang yang terjadi oleh karena perbedaan bisa menjadi terseberangi. Bukan karena secara horizontal kita mengerjakan, tetapi karena kita mendekat kepada Allah. Pengaruhnya apa? Karena dalam mendekat kepada Allah ada hikmat, ada kelembutan, ada pengertian yang ditambahkan. Loh Pak, itu semua kan ada pada saat kita mengerjakannya secara horizontal. Betul, tetapi kekuatan manusia terbatas. Ada orang berkata, ya saya bisa sabar, tapi sabar ada batasnya. Betul, bahkan orang Kristen pun sabar ada batasnya. Tetapi bedanya adalah pada saat orang sudah kehabisan sabar, hanya karena sebagai manusia saja, tidak sedikit emosinya yang muncul mengikuti kemudian, dan itu lebih parah. Secara ilmu pengetahuan kita mengerti bahwa orang marah itu karena ada zat yang keluar di otaknya. Itu marah, saat itu muncul hanya sebatas 20 detik. Setelah 20 detik, jika orang itu marah, itu karena keputusannya. Seharusnya tidak heran Tuhan berkata, kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Kalau kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Karena secara ilmiah saja, di saat otak kita pada saat ada muncul kemarahan itu 20 detik saja bertahannya. 20 detik bisa waktu menjadi waktu yang sangat lama, betul. Tapi kita tahu bahwa pada saat kita itu mendekat kepada Allah, pada waktu kita kehabisan sabar, kita bisa menjadi orang yang berpikir bagaimana tegas sesuai kebutuhan. Itu yang bisa menjadi contoh perbedaan pada saat kita mendekat kepada Allah dan mengerjakan tanpa Allah dalam membangun kesatuan antara suami dan istri. Lalu mengapa gerejanya? Itu bukan klise, saudara. Ketahuilah bahwa sebagai manusia dan orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak pernah didesain hidup sendiri. Kita disebut gereja. Orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Untuk masuk dalam komunitas keluarga Allah. Kita tak pernah didesain hidup sendiri. Karena itu pada saat kita mengerjakan sendiri tanpa komunitas, maka perjuangan kita terbatas, tenaga kita terbatas. Kita pengkhotbah berkata, lebih baik 2 orang. Sebab jika salah satu lemah, bisa ada orang yang mengangkatnya, menguatkannya. Dalam komunitas itu minimal 2 orang. Jika ada 2 orang Anda lemah, karena permasalahan dan konflik dalam rumah tangga, ada komunitas yang bisa menaburkan nasihat, saran, kekuatan, penghiburan, dan lain sebagainya. Dan tahukah Anda, survei menyatakan, pasangan yang memiliki rekan, semakin banyak, komunitas ternyata mencegah perceraian. Semakin banyak pasangan yang punya komunitas, di dalam lingkungan mereka angka perceraian rendah. Oleh karena apa? Hadirnya saudara seiman, keluarga rohani menjadi penolong di saat mereka tak tahu harus berbuat apa. Karena itu saya dorong Anda, jika Anda di Jabodetabek dan Banten, hari ini sedang menyaksikan kita. Aduh, jangan deh tunggu lama-lama. Hubungi kami jika Anda belum memiliki komunitas rohani. Ini bukan hanya promosi, tetapi ini realita dan benar Anda butuh komunitas. Dan di masa COVID ini bukankah kita melakukannya secara online? Jangan tunda lagi. Hubungi kami. Dan mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ya saudara, hal kedua yang saya ingin kita perhatikan bersama-sama jika pernikahan Anda
dalam keadaan yang sulit. Yang pertama, mendekat kepada Tuhan dan gerejanya. Yang kedua, perhatikan 3 unsur ini. Saya singkat dengan KKR. Perhatikan 3 unsur KKR ini. Yang pertama, K yang pertama adalah keintiman. Katakan bersama-sama, keintiman. Yang kedua, kepercayaan. Katakan bersama-sama, kepercayaan. Yang ketiga adalah respect. Katakan sekali lagi, respect. Jadi yang pertama, keintiman, kepercayaan, dan respect. Ketiga hal tersebut adalah indikator yang digunakan dan menilai bagaimana sebuah pernikahan itu berjalan. Saat indikator tersebut ketiganya rendah atau sudah hilang, ternyata bisa kita kategorikan sebagai pernikahan yang sudah terancam sangat bahaya. Masih adakah keintiman di antara Anda dengan pasangan? Masih adakah kasih mesra di antara Anda dengan pasangan? Masih bisakah bercanda, peduli, saling mencintai, memberikan surprise, pujian yang tulus dan lain sebagainya? Atau Anda sudah cuek, tak peduli dengan pasangan? Mau dunia runtuh atau tidak, duniamu. Duniaku ya duniaku. Bisa satu rumah, tapi 2 kehidupan di sana. Tak ada lagi keintiman. Yang kedua, kepercayaan. Masih adakah rasa aman saat pasangan pergi? Masih adakah rasa aman atau menjadi rasa curiga? Kemana ya? Dengan siapa ya? Sampai kapan ya? Dan lain sebagainya. Rasa percaya sudah mulai turun dan pudar. Yang ketiga, respect. Masih adakah sikap menghargai, menghormati pasangan. Memperlakukan suami ya dengan hormat. Memperlakukan istri ya dengan kasih. Menghargai, respect. Bukan memandang hina salah satunya. Tetapi dengan sungguh menghargai, menghormati. Jika ketiga hal tersebut ternyata mulai hilang, saya katakan kepada Anda, sehilang-hilangnya, tapi jika Anda masih hidup, saya katakan kepada Anda, ada harapan. Saya bukan berkata ini meringankan beban Anda. Tetapi saya mau berkata, jika Anda masih bernafas, masih dalam keadaan yang memungkinkan untuk bicara dengan pasangan, meskipun Anda sudah dingin satu dengan yang lainnya, ada harapan. Meskipun jika nilai ketiganya adalah 0. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjadikan dari yang tak ada menjadi ada. Itu firman Allah. Tetapi ada proses yang kita perlu jalani dan itu selalu layak untuk dilakukan jika berbicara soal keluarga. Dan saya dorong Anda, jika kunci untuk membangun keintiman, kepercayaan, dan respect telah di tangan Anda, mari berjuanglah untuk ketiganya meningkat, dimulai dari hidup Anda. Saya tahu untuk Anda yang tak berbuat salah atau mengkhianati hubungan pernikahan ini, lebih mudah. Lah kan salah dia. Dia yang selingkuh, dia yang pergi, dia yang pukul, dia yang begini dan begitu. Dia yang tak mau bekerja, dia yang tak mau mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi di sisi Anda yang menjadi pelaku dan perusak dan menyebabkan kepercayaan itu hilang, keintiman itu hilang, respect itu hilang. Saya tahu tantangan lebih besar di Anda. Tapi bukan berarti tak bisa. Karena itu saya dorong Anda, fight, berjuang. Bukan berantem dengan pasangan, bukan. Setelah ini piring pecah di mana-mana, jangan. Bukan, tapi berjuanglah. Sebab jika Anda dengan mudah setelah melewati sekian waktu, lalu berujung pada kenyataan rumah tangga kami ternyata bahaya. Situasinya sudah mencekam seperti ini. Sudah urgent sekali, sudah di ujung tanduk. Itu melewati bukannya semalam 2 malam, sudah sekian malam Anda melewatinya. Dengan pasangan di mana penurunan itu terjadi. Saya dorong, sabarlah pula, jalani konsekuensinya. Bangun melewati waktu demi waktu pada saat Anda diragukan. Diragukan pasangan Anda. Paling tidak ada 3 macam keraguan yang akan Anda hadapi jika Anda yang selama ini membawa rusaknya rumah tangga ini, lalu mengambil keputusan, Pak,
3 kunci itu saya terima bahwa ada di tangan saya. Dan saya tahu jika di mata Allah selama masih ada nafas dan kemungkinan untuk dipulihkan itu ada, saya ingin melakukannya. Saya dorong Anda, berjuanglah. Dengan kunci yang Anda pegang, termasuk pada saat melewati ketiga fase keraguan dari pasangan Anda. Keraguan yang pertama, pasangan Anda akan ragu tentang ketulusan Anda untuk berubah. Saya ulangi, fase keraguan pasangan yang pertama adalah pasangan ragu akan ketulusan Anda untuk berubah. Ragu bahwa niat baik Anda itu sungguh tulus atau tidak. Atau ada udang di balik batu dari keputusan Anda ingin memperbaiki keluarga yang telah rusak. Fase yang kedua yang Anda akan hadapi adalah pasangan akan ragu tentang kesanggupan Anda. Sanggup gak ya? Dia bukan pertama kali janji tak kembali kepada yang lain. Tak berpaling kepada yang lain. Ini keberapa kalinya? Ini keberapa kali dan dia kembali lagi kepada saya dan berkata, mau setia? Jika itu yang terjadi dan Anda diragukan oleh pasangan soal kesanggupan Anda, wajar. Sebab bukan pertama kali Anda berbuat salah. Dan jika itu yang terjadi, jangan lari dari fase yang ada. Jangan lari, hadapi, fight. Keluarga Anda layak Anda perjuangkan. Fase yang ketiga adalah pasangan ragu akan ketahanan Anda. Akan kepermanenan perubahan tersebut. Sebab pasangan akan berpikir ya yang lain. Yang pertama itu bertahan ya 6 bulan lah. Yang kedua 3 bulan. Yang kali ini berapa bulan? Jangan Anda jadi marah. Bukankah Anda yang salah? Dan sudah berulang kali diberi kesempatan jatuh juga. Tahukah Anda mengampuni itu gak mudah. Terlebih atau lebih sukar lagi mengampuni orang yang sama oleh karena kesalahan yang sama dan berulang kali. Itu gak gampang. Jika setelah sekian kali Anda menyakiti pasangan, lalu karena khotbah ini firman Tuhan dibagikan Anda mengambil keputusan, ya saya mau berubah. Keputusan itu Anda buat lalu Anda berkata kepada saya, pada pasangan, ya aku mau berubah. Ketulusan ini Anda benar-benar punya. Lalu respon pasangan berkata, gombal. Apa sih? Jangan marah. Jangan marah. Nggak enak ya saudara? Iya betul memang nggak enak. Tapi jangan marah. Simpan itu di hati dan berkata, Tuhan tolong saya. Bukankah persatuan itu yang diharapkan dalam pernikahan? Bukan sekedar tinggal bersama. Saat ini kami tinggal bersama, saya sudah selama ini merusak rumah tangga ini dan mau kembali. Saya mau melibatkan engkau dalam hubungan kami. Tolong saya berjuang. Tolong saya berjuang menghadapi setiap keraguan yang pasangan saya miliki. Saya dorong Anda fight, jangan lembek, jangan ragu. Dan yang kedua selain fight, jalani proses waktunya. Batu sekuat apapun jika terima tetesan air secara konsisten terus menerus lubang juga kok. Pada saat kita menabur, kita merawat apa yang kita tabur, benih itu akan bertumbuh juga kok. Jadi pada saat Anda pernah menabur yang salah, panennya derita, saat ini waktunya panen derita itu, lalu satu titik Anda tahu bahwa waktunya ladang ini, keluarga ini perlu ditabur benih yang baik, benih yang baru. Beri waktu pula untuk Anda taburi, sirami, pupuk, jagai. Apa yang kita tanam pasti bertumbuh. Dan jika pada waktunya panen juga. Dan kalau panen sukacita besar. Benih satu kita tanam, buahnya bisa ribuan. Karena itu bersukacitalah pada saat Anda melewati fase demi fase. Jangan menyerah. Dan untuk Anda berdua, saya mau berkata jangan bubar. Beri kesempatan. Beri kesempatan. Saya sadar tidak mudah bagi Anda untuk memberi kesempatan lagi. Karena Anda dilukai sekian kali.
memberi kesempatan membuat Anda bingung. Yang luka itu saya Pak, bukan Bapak. Betul. Yang luka itu Anda. Tetapi yang bahagia juga Anda, bukan cuma saya. Pada saat Tuhan pulihkan keluarga Anda. Saya tidak pernah tahu berapa banyak air mata yang membanjiri tempat tidur Anda. Sejumlah banyak apa kelinglungan yang Anda alami, bahkan harus putar-putar kota tak tahu harus bagaimana karena derita atau kaget atau bagaimana karena kenyataan keluar pasangan Anda tak setia kepada Anda. Saya tak pernah tahu. Tapi yang satu hal yang saya tahu adalah setiap air mata jangan biarkan itu menjadi sebatas derita, tetapi biar setiap air mata berujung pada sukacita karena kita bukan hanya memandang kepada pasangan dan membangun jembatan secara horizontal, tapi kita melibatkan Tuhan di sana. Pada saat kita berjalan bersama Tuhan, Dia akan menjadi penolong yang setia, menyertai atau memberi kekuatan pada saat kita membutuhkan. Amin. Karena itu pada saat waktu lalu Anda berjalan dipimpin oleh nafsu dan kedagingan, ujungnya adalah dipimpin dominasinya. Pada saat Anda berbalik dan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhan pun akan mendominasi keluarga Anda. Percayalah, percayalah. Jika banyak keluarga dipulihkan, maka itu berlaku juga untuk keluarga Anda yang takut akan Allah. Sejak hari ini Anda buat keputusan. Nah, secara cepat ada 2 case yang saya mau angkat. Case ini sudah tak asing tentunya. Yang pertama, perselingkuhan. Yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga. Tak ada sekali lagi orang yang bercita-cita akan menjadi bercerai di tengah jalan, dan tak ada orang yang bercita-cita hajar pasangannya. Tapi toh terjadi juga. Sekali lagi kalau Anda masih single, perhatikan nilai-nilai ini supaya Anda bisa belajar kapan harus bicara kepada orang dan minta ditolong oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan pendam sendiri, kalau berujung di tulisan di nisan Anda tak ada cerita lain selain ternyata Anda dihajar pasangan Anda dan berakhir dalam kematian. Jangan. Oke, yang pertama, perselingkuhan. Salah satu krisis terbesar dalam pernikahan itu adalah perselingkuhan. Itu krisis yang sangat terasa sekali. Pengkhianatan ini tak sedikit melukai. Kalau saya gambarkan seperti tornado yang besar, bergerak begitu cepat sehingga secara sekejap menyapu bersih kehidupan yang selama ini dibangun bersama. Hancur luluh, nggak tahu harus bagaimana. Untuk Anda yang pertama, jika Anda adalah korban selingkuhan, kaget, tak percaya, penuh tanda tanya, kemudian mulai berpikir, lalu mencari tahu, benarkah pasangan selingkuh atau tidak, itu Anda terkumpul semua di dalam dada. Yang ujungnya lebih parah jika memang realitanya selingkuh. Untuk Anda yang jadi korban selingkuhan, ingat, sedih ada waktunya. Marah ada batas waktunya. Karena untuk semua yang di bawah matahari, di dalam dunia ini ada batas waktunya. Karena itu, jika Anda sudah cukup bersedih, cukup marah, dan cukup untuk semua reaksi gejolak yang Anda punya, meskipun tidak semuanya hilang serta-merta, karena mungkin Anda sudah bisa menguasai diri. Tapi sesekali masuk kamar, ada pasangan di samping, Anda merasa jijik dan merasa, aduh, ini siapa? Dan Anda merasa dimanfaatkan, ditipu, Anda bergejolak lagi, itu sangat mungkin Anda alami. Tapi pesan saya, yang pertama saya dorong Anda, meskipun itu tak serta-merta hilang, perhatikan 3 pesan ini. Yang pertama, penting untuk Anda lanjutkan hidup. Penting untuk Anda melanjutkan hidup. Lakukanlah semua tanggung jawab Anda dengan sebaik-baiknya. Meskipun luka, meskipun derita, Anda perlu lanjutkan hidup. Lakukan tanggung jawab Anda. Dengan kata lain, Anda harus memaksa diri melihat hidup secara lebih luas. Anda jangan hanya berhenti dalam hidup yang terdiri antara Anda dan dia yang melukai Anda, yaitu pasangan. Pada saat Anda terluka, dunia Anda jadi sempit sekali, betul.
Tapi kehidupan harus berlanjut, karena itu perluas dunia Anda kembali. Ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, ada masa depan yang harus dibangun. Ada anak-anak Anda yang butuh Anda. Ada keluarga Anda yang butuh Anda. Karena ada orang-orang yang termasuk diri Anda butuh Anda. Jangan berhenti ratapi nasib dan mati di sana. Bangkit, bangkit, maju lagi di dalam Tuhan. Maju lagi, bangun kehidupan. Tak selamanya derita itu akan ada. Tetapi jika derita itu sampai akhir hayat pun tetaplah setia. Karena di surga nanti sukacita besar di sana. Ada kemuliaan yang selalu ujungnya bagian kita. Yang percaya dan setia sampai akhir kepada Tuhan. Saya dorong Anda yang pertama, penting Anda lanjutkan kehidupan. Yang kedua, secara emosional Anda perlu menjaga diri dari pasangan Anda. Secara emosional jaga diri dari pasangan Anda. Bukan hanya social distancing, bukan hanya fisik distancing, tapi emotional distancing, lakukanlah itu. Emosi Anda. Sebab jika tidak, hidup Anda akan terus terombang-ambing. Tiap ingat kejadiannya Anda galau. Tiap ingat kejadiannya Anda lesu. Tiap ingat kejadiannya Anda tak berdaya dan air mata keluar terus begitu saja. Anda harus ingat dan mulai mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Dan saya memilih untuk melanjutkan hidup, termasuk dia punya pilihan dan itu pilihannya sampai sekarang. Pergi dengan yang lainnya. Anda harus berkata bahwa hidup menjadi baik atau buruk bukan karena pasangan. Tapi hidup menjadi baik atau buruk pada saat Anda berjalan dengan siapa? Bukankah sekali lagi hanya berjalan secara horizontal terbatas kemampuannya. Tetapi jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, mendekat kepada Dia, kita akan melihat jalan-jalan yang tertutup bisa terbuka. Yang tak ada bisa menjadi ada. Pilihlah untuk bangun kehidupan dengan jaga emosi Anda supaya tidak sangat cepat seperti roller coaster. Yang ketiga, dengar perkataan pasangan Anda, tapi timbang bobot kesungguhannya. Perkataan pasangan itu didengar. Meskipun dia mencelakai Anda, meskipun dia mengkhianati Anda, tapi timbang bobotnya. Artinya, karena di situasi sekarang ini bukan hanya dia yang berjuang, tetapi Anda juga berjuang. Anda sedang sulit menilai apakah pasangan jujur atau tidak. Meskipun yang dikatakannya adalah untuk meninggalkan selingkuhannya, bukan berarti serta-merta dia sudah putus hubungan dengan yang ada. Karena itu, jangan-jangan dia dalam kondisi bingung juga. Di antara dua pilihan, Anda atau pasangan selingkuhannya. Ada orang berkata, Pak, saya waktu itu bertanya kepada seseorang, berapa persen hatimu untuk pasanganmu dan berapa persen untuk willmu? Untuk hati saya ke pasangan 30%, Pak. 70% ke will. Tapi dia berkata, aku ingin bersama istriku. Tak ingin kehilangan dia. Untuk jawaban tersebut, saya sebagai pihak luar, konselor, juga merasa, ini butuh waktu perjuangan nih. Gak mudah nih. Apalagi bagi pasangan yang tahu bahwa setiap kali satu sisi berkata, yang aku mau kembali, aku kapok, aku dan lain sebagainya. Tapi setiap hari-hari WA, chatting dengan willnya. Kontak terus, rajin telepon. Anda sedang bingung. Dengar perkataannya, timbang bobotnya. Dia juga bingung. Belum bisa buat keputusan. Dia harus buat keputusan. Tetapi untuk Anda, timbang bobot kesungguhannya. Supaya Anda bisa mengatur ekspektasi Anda terhadap pasangan Anda. Anda perlu bergantung sepenuhnya bukan kepada perkataan pasangan yang melukai, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Peliharalah hubungan intim dengannya dan jadikan firman Tuhan pedoman hidup Anda. Pokok dalam kehidupan Anda. Amsal 20 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 berkata, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkanmu. Saya ulangi, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan.
Tapi nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan kau. Perselingkuhan termasuk dalam kategori milik yang cepat diperoleh. Dan firman-Nya berkata hal ini tidak akan menerima berkat. Tidak akan ada kebahagiaan di sana. Karena itu penting sekali kan bersandar kepada firman-Nya dan janjinya di tengah masa sukar. Bagi Anda yang masih single atau yang keluarganya dalam keadaan tidak ada apa-apa, bukan berarti tidak ada apa-apa lalu pasangan Anda komplain, loh kalau kamu gak ada apa-apa dengan dia kok chatting terus? Kok kalau kamu gak ada apa-apa kok teleponnya malam-malam? Loh saya gak ada apa-apa, jangan ribut. Karena ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Semua selingkuhan itu bermula dari tidak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Karena itu selama Anda memang tidak ada apa-apa, tapi ada yang pertama keberatan dari pasangan, perhatikan itu. Keberatan pasangan itu sudah jadi alarmnya, rambu-rambu untuk Anda berhenti melakukan sesuatu yang salah itu. Loh Pak, kenyataannya saya gak ngapa-ngapain. Iya, tapi pasanganmu terganggu. Pasanganmu keberatan, dia istri atau suamimu loh. Dia satu bagian hidupmu, satu daging denganmu. Kalau kamu tak mendengarkan dia, kamu akan dengarkan siapa? Dengarkan keberatan hatinya dan hargai dia sebab dia teman sekutumu, kata firman Tuhan. Tuhan memberkati pernikahan kalian, jagai batasan itu supaya Anda tetap hidup dalam keadaan hubungan yang aman. Keberatan pasangan. Yang kedua, etika. Kalau Anda tahu etika tidak masuk etika, ya jangan dilanggar. Memang belum ke arah dosa, tapi kalau sudah melanggar etika jangan dilanjutkan. Paling tidak dua hal itu Anda bisa perhatikan, dan jika Anda memperhatikannya minimal Anda akan terselamatkan dari perselingkuhan yang tidak Anda rencanakan itu. Saya lanjutkan, untuk Anda yang selingkuh, ada 3 pesan saya untuk Anda. Yang pertama, jangan mengasihani rekan selingkuh Anda. Saya ulangi, jangan mengasihani rekan selingkuh Anda. Tak sedikit orang berkata, Pak saya ini tahu keluarga saya, pasangan saya bagaimana. Tapi kasihan wanita ini. Loh, selama Anda mengasihani rekan selingkuh Anda tak akan pernah tinggalkan dia. Jangan mengasihani rekan selingkuh Anda. Saya tahu Anda sayang, tapi maaf, Anda sayang ke orang yang salah. Anda sayang kepada orang yang bukan mukrim Anda. Bukan pasangan sah Anda. Karena itu, tinggalkan pilihan yang benar. Pak berat Pak, betul namanya jatuh cinta, putus itu susah. Anda sedang jatuh cinta tapi bukan kepada pasangan lagi. Cinta ke pasangan pudar sekali, kepada yang bukan pasangan tinggi sekali. Patah hati, sangat mungkin Anda juga linglung. Tapi ingat, linglungnya Anda itu baik. Karena patah hati itu baik. Karena itu pesan pertama saya, tegalah dengan pasangan selingkuhan itu. Jangan mengasihani dia. Loh Pak, dia orang percaya. Waduh, saudara tahukah Anda yang datang pada saya kadang itu orang-orang yang selingkuhannya bahkan hamba Tuhan. Selingkuhannya itu, aduh ini orang malah percaya kepada Yesus karena dia itu dikuatkan oleh orang Kristen. Ternyata pasangannya selingkuh dengan orang pelayan Tuhan. Ngeri. Hanya karena titelnya pelayan Tuhan atau hamba Tuhan itu bukan jaminan dia orang yang bisa dikatakan benar. Saudara, jadilah orang yang tega untuk meninggalkan yang salah. Bahkan firman Tuhan berkata kalau matamu berbuat dosa, jungkil. Bukan setelah ini jadi buta semua, bukan. Tapi setega itulah kepada dirimu. Tegalah untuk tegas kepada pasangan Anda. Yang kedua, di mana ada asap pasti ada apinya. Di mana ada selingkuh pasti ada yang memulainya. Anda mungkin berkata, ya saya selingkuh itu karena pasangan saya tidak memperhatikan kebutuhan saya. Betul, selingkuh selalu ada kontribusi dua pihak, diakui atau tidak. Tetapi meskipun ada api, ada asap, ada air. Siram aja itu api, habis kan? Ada pemadam kebakaran. Semua api sebesar apa dihabisi juga bisa dengan air. Ada jalan keluar maksudnya, ada jalan keluar. Jika ada jalan keluar, bagaimana jalannya itu bisa ditemukan? Datang ke orang yang tepat. Bukan kalau komunitas itu menjadi bagian yang sudah diakui dunia, mencegah atau menurunkan angka perceraian? Datang ke pemimpin Anda, datang ke hamba Tuhan, datang kepada konselor, datang kepada orang yang bisa menguatkan Anda, datang kepada mereka. Dan yang ketiga, isi kembali
kemampuan untuk memperhatikan pasangan. Isi kembali amunisi Anda, ide-ide untuk kembali membangun, merajut lagi cinta di antara Anda. Jika selama Anda jatuh cinta, pada waktu belum menikah ada banyak ide untuk bersama dengannya. Tetapi setelah menikah ada banyak ide untuk melepaskan diri darinya. Hanya bersatu dengan will atau pil Anda. Sekarang setelah tega dengan rekan selingkuh Anda, bangun untuk cinta kepada pasangan. Untuk ini Anda pun bisa berbicara bagaimana stepnya, idenya dan lain sebagainya. Bisa menerima masukan pada waktu Anda ketemu dengan pemimpin, berbicara atau konselor hamba Tuhan. Minimal ngedate kembali, pacaran kembali dengan pasangan Anda. Dan untuk Anda yang rekan selingkuhan, ada 2 pesan saya. Yang pertama, Alkitab mencatat ada orang yang jadi wanita yang demikian. Dan ia merasa hina, tak layak atas apa yang jadi perbuatannya. Namun kekosongan hati itu berubah saat Yesus di dalam dirinya. Saat Yesus mengisi hatinya, semua kekosongan itu hilang dan ia menjadi orang yang meninggalkan dosa-dosa dan masa lalunya. Yang kedua, jika faktor ekonomi dan kenyamanan yang membuat Anda tinggal di dalam kejahatan, saya mau katakan, Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tak akan menambahnya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, berkat itu tidak akan Anda terima jika Anda tinggal di dalam dosa, tinggal di dalam kesalahan. Susah payah tidak akan menambahnya. Anda jatuh kepada pelukan satu, kepada wanita yang lain, pria yang lain, wanita yang lain, dan lain sebagainya. Susah payah itu pun meskipun Anda tak suka, tapi susah payah yang salah tak akan menambahi apa yang Anda inginkan. Jika bukan berkat Tuhan yang membuat Anda bisa melewati setiap pergumulan secara ekonomi. Waktu saya terbatas, saya selesaikan dengan cepat untuk case yang kedua. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Tak ada orang juga yang berencana untuk hajar pasangannya. Tapi pasangannya bisa kirim kenyataan bahwa bapak belur di mana-mana. Perselisihan dalam rumah tangga bisa menjadi konflik, pertengkaran, lalu berujung pada perkelahian. Saya dorong Anda untuk kenali perselisihan itu dan cara mengatasinya. Kalau Anda secara pribadi sering terjadi konflik, dan lalu cepat tergoda melakukan agresi secara emosi maupun fisik, ada bagian yang sebetulnya sudah Anda bawa sebelum menikah. Dikit-dikit kalau marah pengennya meluapkan, pengennya membanting sesuatu. Jika marah Anda merasa harus teriak, harus pukul sesuatu, harus banting sesuatu. Karena kalau nggak melakukannya Anda merasa tersiksa seolah-olah belum tuntas. Jika Anda di tahap ini berarti Anda sudah cukup tinggi eskalasi emosi dan luapannya. Setinggi apapun selama itu masih ada di langit ini bisa diturunkan kok. Bukankah Pemasmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Dimanapun kita berada itu pun masih bisa ditemukan Tuhan. Jadi setinggi-tingginya kita itu emosi keras dalam rumah tangga bersama Tuhan. Dalam keputusan yang kita buat, aku mau menjadi lebih baik. Bisa. Biasanya Anda yang punya masalah seperti ini tidak sedikit yang dibesarkan dalam lingkungan atau rumah tangga yang keras juga. Anda lama-kelamaan dari kaget menjadi terbiasa dengan kekerasan itu. Dari terbiasa Anda akhirnya melihat bahwa itu menjadi satu-satunya metode untuk meredam konflik dan pertengkaran. Satu-satunya metode yang Anda tahu itu. Dan ngerinya adalah pada saat kekerasan itu dilakukan, Anda memang melihat berhenti itu pertikaiannya. Anda tumbuh dalam lingkungan yang keras, lama-lama dari kaget menjadi terbiasa. Setelah terbiasa Anda tidak menemukan metode yang lain untuk meredam konflik. Dan ternyata sejauh Anda melihat konflik di permukaan selalu diam, reda. Yang di permukaan reda, ya di dalam hati penuh dengan kehancuran, relasi dan kepercayaan. Karena itu nasihat saya, Bapak Ibu Saudara, Maliaki pasal kedua ayat yang ke-16 berkata, sebab aku, Tuhan, membenci perceraian. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan.
Tuhan itu benci perceraian, tetapi juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Bagi Anda yang dari pihak korban kekerasan, yang pertama saya dorong, tolonglah pasangan Anda dengan Anda berupaya meminimalkan faktor pemicunya. Faktor pemicu itu bisa berupa situasi panas yang tak terkendali. Pemicunya bisa juga berupa pasangan merasa terancam atau merasa dipermalukan. Saran saya yang kedua, jika Anda ternyata terus melihat kekerasan itu tidak kunjung mereda, Anda perlu mengundang keterlibatan pihak luar. Meskipun itu tak enak, supaya kekerasan tidak terus menjadi-jadi. Memang dari sisi pelaku tak ingin itu dilakukan. Sebab jika ia menjadi ketahuan oleh pihak luar, dia harus berhenti melakukannya. Pada saat dia berhenti melakukannya, dia masih bergumul dengan kekosongan hatinya. Karena sudah terbiasa. Tapi Anda perlu. Sedangkan dari sisi Anda yang melakukan kekerasan, yang pertama, saya dorong Anda berharga dan Anda layak untuk terima yang lebih baik daripada kehancuran. Tetapi kebahagiaan. Karena itu fokuslah pada proses internal. Fokuslah pada proses internal. Tanyakan pada dalam diri Anda, sesungguhnya apa yang Anda cari dengan kekerasan ini? Apa yang Anda cari? Penghargaankah? Hormatkah? Apakah Anda mendapatkan dengan cara yang keras? Jika tidak, berarti harus berubah. Yang kedua, Anda miliki harga diri. Jangan biarkan harga diri Anda direndahkan dengan cara apa? Hidup Anda dibelenggu, disetir oleh sikap orang lain. Orang lain memperlakukan Anda disetir olehnya, marah keras lagi. Anda dibelenggu oleh sikap orang lain, oleh karena pada saat orang lain membantah Anda menjadi tersinggung dan dikontrol oleh reaksi mereka. Bukankah Anda punya harga diri? Harga diri tersebut bukan untuk disetir sikap orang lain. Tetapi harga diri yang ada diserahkan kepada Tuhan. Itu yang mulia. Karena harga diri Anda dan saya dari atas datangnya. Yang ketiga, cobalah belajar untuk meminta, bukan menuntut pasangan. Ini sulit dilakukan karena belajar bicara. Tapi lebih baik belajar sekarang dan selanjutnya makin tentram sejati, bukan tersiksa di hati. Saya tutup dengan ini. Pada akhirnya tugas utama dalam mengatasi kemarahan bukanlah mengurangi kemarahan, tetapi menambahkan kelembutan hati. Pada Anda yang sering marah dan penuh dengan kemarahan, tambahkan kelembutan hati. Matius 5 ayat yang kelima, ayat ini untuk Anda. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jika selama ini Anda mencoba menguasai orang-orang di sekeliling, mengontrol mereka, dan cara yang Anda punya adalah kekerasan, itu seperti Anda berusaha memiliki bumi melalui kekerasan. Tapi jika nyatanya melalui kekerasan Anda tidak mendapatkan apa-apa, justru kehilangan semuanya, berarti memang Anda di jalur yang salah. Jalurnya berkata, dalam kelemah lembutan, Tuhan berikan buminya. Dalam kelemah lembutan, Anda akan mendapatkan semua yang indah. Amin. Amin. Mari bersama-sama firman Tuhan selesai untuk saya bagikan. Saya berdoa, Anda belajar banyak. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Bapa, terima kasih dalam situasi dan permasalahan kami. Ada firman-Mu yang mendampingi kami. Dalam kekerasan yang kami lakukan, ternyata kami tahu PR-nya bukan berjuang melawan kemarahannya, tetapi berjuang menambahkan kelemah lembutan. Tolong Tuhan. Karena yang kami cari sebetulnya adalah pengakuan. Dan kami tak mendapatkannya pada waktu keras. Kami mendapatkannya pada saat kami melakukan dengan jalan yang benar. Hidup dalam firman-Mu. Tolong kami dalam nama Yesus. Mari biarlah lagu ini, penyembahan ini, jadi pengagungan dan percaya kita kepadanya.
Dalam teduh hati, biarlah lagu ini menjadi pesan yang hidup bagi Anda sekalian. Amin. Amin. Tuhan tuntun Anda dan peluk Anda di belantara ini. Amin. Ya. Sungai di gurun ku temui. Amin, benar Tuhan. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Saat tiada jalan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Saudara, berhentilah melihat pada diri sendiri dan kekuatan yang ada sekarang ini. Berhentilah melihat orang lain dan menyalahkan mereka, lingkungan dan menyalahkan mereka. Pandang Tuhan bukan untuk menyalahkan lagi sebab kehendak bebas Anda miliki. Tapi pandang kepada Tuhan, kalau perlu pengakuan dan minta maaf, pengampunan, pertobatan, lakukanlah. Sebab dari Dia yang tidak ada menjadi ada, dinilai amat baik itu terjadi. Dari yang tak mungkin menjadi mungkin hanya tersedia di dalam Dia. Dari jalan tak ada menjadi ada, di pihaknya lah yang melakukan. Mendekat kepadanya, bergantung padanya, dan terimalah jalan keluar pada waktunya. Terimalah tuaian pada waktunya. Jangan menyerah sekarang. Ini bukan waktu untuk menyerah, tetapi bangkit dari keterpurukan dan berdoa melepaskan berkat. Perkataan yang membangun kuasa atas keluarga Anda dan pernikahan Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Allah sudah dibagikan, saya percaya Anda semua sudah diberkati Tuhan. Saudara, tapi saya ingin mengundang Anda, kalau hari ini Tuhan bicara dalam kehidupan Anda, dalam pernikahan Anda,
Dan ada hal-hal tertentu yang saudara tahu bahwa Anda membutuhkan orang lain untuk bisa melayani Anda. Saudara, di waktu-waktu seperti ini, izinkan diri Anda untuk Anda bisa terkoneksi dengan orang-orang percaya yang lain yang bisa membimbing Anda, memberikan Anda hikmat, jalan keluar di area apapun dan khususnya keluarga dan pernikahan Anda. Saya mendorong Anda apabila Anda baru bergabung dalam ibadah kami dan Anda belum punya komunitas. Apalagi hari-hari seperti ini, saudara, Anda bisa berkomunitas secara online. Anda bisa berkenalan, tetap terhubung dengan umat Allah atau dengan rumah Allah, supaya Anda bisa memperoleh kasih karunia yang Anda butuhkan. Saudara, Anda bisa join, saya undang Anda bisa join dalam komunitas kami. Saudara bisa temukan nomor handphone, Anda bisa teks kami, Anda bisa kasih pesan kepada kami siap memfollow up Anda, kami siap melayani Anda. Mari semua kita arahkan tangan kita ke atas, kita mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya firman Allah berkuasa, firman-Mu adalah roh dan kehidupan. Kau sanggup berbicara, memberikan kami jawaban di dalam setiap situasi kami. Bahkan setiap persoalan kami walaupun itu rumit, tapi kami percaya Engkau menyediakan jalan keluar. Tuhan, nama berdoa, Tuhan biar firman Allah jadi rema dalam kehidupan mereka. Dan angkat tangan-Mu jemaat Tuhan, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Bapamu mengerti apa yang Kau butuhkan. Dan biar Dia memeliharamu, memberikanmu berkat. Dan Kau tidak akan dibiarkannya kelaparan dalam situasi seperti ini. Terimalah juga kasih karunia daripada Yesus Kristus, memberikanmu kekuatan di tengah-tengah kelemahan, memberikanmu kekuatan untuk bangkit di tengah-tengah kejatuhan, dan membuatmu tetap rendah hati di tengah-tengah kemenangan yang besar. Karena semuanya karena kasih karunia daripada Allah Putra. Dan terimalah juga penyertaan, kekuatan, tuntunan, guidance dari Allah Roh Kudus yang menyertai dirimu senantiasa sampai akhir zaman, sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita.